Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Jemaah subuh rahmatullah. Pada masa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada dua peristiwa besar yang mengakibatkan jatuhnya korban kalangan sahabat. Satu di antaranya adalah peristiwa Bi'ru Ma'unah. Di situ ada 70 sahabat gugur sebagai syahid. Setelah Rasulullah SAW mendengarkan beritanya, Rasulullah kemudian mendoakan mereka yang gugur dan juga mendoakan agar Allah melaknat pelakunya. Doa Rasulullah ini dilakukan setiap kali salat 5 waktu di akhir rakaatnya. Doa ini disebut dengan kunut nazilah, doa karena bencana. Disinilah sejarahnya kunut nazilah. Hampir 2 bulan lamanya Rasulullah melakukannya setiap 5 waktu tanpa henti. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala menegurnya, wahai Muhammad, sudah cukup, lumayan itu doa. Sudah lama kamu berdoa, pisau nih. Lalu kemudian Nabi menghentikan kunut nazilahnya. Dari sini ulama terbagi 2. Yang pertama, ada yang berkata, ini dipelopori oleh Imam Ahmad bin Hanbal atau biasa disebut dengan Hanabilah, yang pendukungnya atau pengikutnya banyak di Mekah, di Arab Saudi, berpendapat bahwa sejak itu Rasulullah tidak lagi kunut di dalam salatnya sampai meninggal. Pendapat yang kedua adalah Imam Syafi'i, yang pengikutnya biasa disebut dengan Syafi'iyah, berpendapat bahwa sejak Nabi ditegur, Nabi menghentikan doanya melaknat pelaku, dan Nabi masih menyisakan kunutnya ketika sholat subuh hatta farakat dunia, sampai meninggal. Jadi berawal dari kasus bencana dengan doa kunut nazilah yang hampir 2 bulan Rasulullah lakukan. Kemudian terbagi 2 pandangan ulama berkaitan, ada yang kunut dengan ada yang tidak kunut, dan semua ulama ini memiliki dalil yang sumbernya sama dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau demikian, semuanya benar karena berdasar pada dalil. Agama itu harus didasari dengan dalil yang berkaitan dengan syariah, dan pengamalan ibadah adalah yang berkaitan dengan syariah. Kalau Imam Ahmad bin Hanbal
yang pengikutnya banyak di Mekah, Arab Saudi, yang berpandangan bahwa tidak sunat hukumnya kunut salat subuh. Tapi kalau bulan Ramadan, mulai malam pertama sampai malam terakhir kunut ketika salat witir. Coba kita pergi Mekah, salat tarawih di Mekah, atau kita menonton di TV. Ketika salat witir, di akhir salat witirnya itu imamnya kunut, karena mengikuti pandangan Hanabilah tadi. Sekalipun tidak kunut subuh, tapi pada malam Ramadan, mulai malam pertama sampai malam terakhir, mereka sudah kunut. Beda dengan Imam Syafi'i. Syafi'iyah itu menganjurkan kunut ketika salat subuh. Tapi kalau Ramadan nanti 15 baru dianjurkan untuk kunut. Makanya ada beberapa masjid nanti malam ke-15 baru kunut. Tapi kalau di Mekah mulai malam pertama, dan kunutnya tidak tanggung-tanggung. Kalau kunut kita di sini hanya 7 menit, 7 detik. Kalau di sana lebih panjang kunutnya daripada salat subuh kita di sini. Kalau Imam Syafi'i atau Syafi'iyah itu menganjurkan nanti 15 kunut. Pertanyaannya kenapa? Ya, jadi ada dua pandangan ulama tadi. Tidak kunut subuh, tapi malam pertama sudah kunut. Kunut subuh, tapi nanti malam 15 baru kunut. Jadi silakan kita pilih. Atau ada pilihan ketiga, terserah kita. Tidak juga kunut subuh, tidak juga kunut witir, idimani. Karena tidak ada ulama yang mengatakan kalau tidak kunut batal salatnya. Atau sebaliknya, kunut juga subuh, kunut juga malam pertama, juga tidak ada ulama mengatakan batal salatnya kalau kunut. Karena ini masuk dalam wilayah sunnah, wilayah khilafiyah, wilayah perbedaan, memungkinkan adanya perbedaan, tidak perlu diperdebatkan. Kalau wilayah kesepakatan, salat subuh 2 rakaat, itu wilayah kesepakatan itu. Salat subuh diawali dengan takbir, itu kesepakatan itu. Tidak ada wilayah perbedaan tentang jumlah rakaat salat subuh. Tapi doanya ada yang kunut, ada yang tidak, memungkinkan perbedaan. Dan semuanya punya dalil dasar. Lalu pertanyaannya, kenapa di bulan Ramadan orang-orang Mekah itu sudah kunut di malam pertama, dan Imam Syafi'i nanti 15? Imam Syafi'i berpandangan, atau ulama-ulama yang berhaluan Syafi'iyah berpandangan bahwa di bulan Ramadan itu kalau terjadi malam Lailatul Qadar, maka kemungkinan besar terjadinya itu setelah atau mulai malam 15. Prediksi malam-malam terakhir setelah malam 15. Tapi kalau ulama yang berhaluan Hanabilah lebih hati-hati. Tidak ada dalil secara spesifik menjelaskan tentang malam keberapa itu Lailatul Qadar. Yang pasti Lailatul Qadar itu terjadi di bulan Ramadan, tidak ada di luar bulan Ramadan. Jangan sampai justru terjadi di awal-awal. Maka lebih baik kita sambut dengan doa.
Kalau Imam Syafi'i nanti 15 ke atas. Tapi ulama yang berhaluan Hanabila ini berpandangan jakena kelo kimatu Lailatul Qadri tiba-tiba jatuh di awal-awal, ya lebih bagus kita sambut dengan doa. Apakah itu doa di luar salat dengan aneka macam permohonan, atau doa yang formal dilakukan di dalam salat? Jadi ada namanya doa non formal, ada namanya doa formal. Doa non formal itu kapan waktu kita bisa baca di luar salat. Tapi yang formal itu yang dibaca di dalam salat. Nah, yang dibaca di dalam salat inilah yang kalau dilakukan di salat witir namanya qunut nazilah. Pertanyaannya kenapa? Karena kalau dilihat dari susunan doanya, maka doa yang ada di dalamnya itu sangat klop dengan malam Lailatul Qadar, yang artinya malam penentuan nasib. Jadi Lailatul Qadar itu artinya antara lain dari sekian banyak artinya malam penetapan takdir. Biasa juga diartikan malam kepadatan. Kenapa dikatakan malam kepadatan? Karena arus kepadatan jalur langit bumi itu penuh sesak dengan malaikat. Arus naik turunnya malaikat itu padat malam Lailatul Qadar, sehingga memiliki keagungan. Dan artinya Lailatul Qadar adalah malam keagungan. Jadi sudah 3 artinya: malam keagungan, malam kepadatan, malam penetapan nasib, dan banyak lagi arti-arti yang lain dari Lailatul Qadar itu. Nah, ketika terjadi malam itu, maka nasib seseorang ditetapkan selama 1 tahun. Karena nasib manusia itu kan ditetapkan sebelum lahir. Dalam sebuah hadis, kita lihat anak bayi yang baru lahir itu hampir semua tangannya digenggam begini kan. Tidak ada anak bayi yang begini lahir. Ya, ada kita biasa lihat rata-rata begini kan. Sepertinya ingin memberi pesan bahwa saya hadir di muka bumi ini membawa jatah hidupku, membawa nasibku sendiri. Dan ketika orang meninggal, hampir tidak ada orang yang begini tangannya, kecuali kalau lagi majak guru ina meninggal, mungkin begini modelnya, tapi terbuka seakan memberi pesan bahwa saya tinggalkan bumi ini, telah selesai jatah hidupku, tidak ada lagi yang tersisa. Makanya kalau masih ada orang rezekinya di secangkir kopi, maka belum itu mati. Masih ada kopi yang menunggu, belum mati itu orang. Makanya rajin-rajin pergi minum kopi supaya ada nanti yang menunggu. Seakan keluar begini, tidak ada lagi jatah hidupnya. Karena takdir seseorang sebelum dilahirkan itu ditetapkan 4 hal. Pertama, umurnya, berapa tahun dia hidup. Yang kedua, rezekinya, berapa karung beras habis, berapa es cendol malino diminum. Yang ketiga, jodohnya, berapa kali dia kawin. Yang keempat, bahagia dan celaka. Ini yang ditetapkan sebelum lahir. Tapi 4 hal ini Allah masih memberi ruang untuk bernego.
dalam malam Lailatul Qadar. Allah memberi ruang, space waktu untuk kita bermohon. Itulah yang disebutkan dalam ayat Al-Quran, yamhullahu ma yasha wa yuthbit. Allah hapuskan yang sudah ditetapkan, wa yuthbit, dan tetapkan ulang, tetapkan kembali yang sudah pernah diputuskan. Allah tetapkan kembali. Bagaimana caranya? Hadis Nabi menyebutkan, la yaruddul qada'u illa biddu'a. Tidak bisa diubah keputusan Allah illa biddu'a, kecuali dengan doa. Di ruang malam Lailatul Qadar itulah kita diperkenankan untuk banyak berdoa. Antara lain doanya ketika sholat witir secara formal, itulah kunut. Maka susunannya biasa kalau kita dengarkan seperti tadi, Allahumma hdini kalau sendirian, kalau banyak, kalau ada imam, imamnya berkata Allahumma hdina fiman hadait, beri saya petunjuk, wa'afina fiman afait, beri saya kesehatan. Jadi kalau ada orang yang ditakdirkan keluar masuk rumah sakit 20 kali, ketika dia baca, ya Allah beri saya kesehatan, lalu Allah putuskan malam itu yang tadinya 20 dihilangkan nolnya 1, sisa 2 kali mami. Itu namanya menego Tuhan, menego Allah melalui doa, memohon, kan permohonan namanya. Ya, doa itu artinya permohonan, meminta kepada Allah. Lalu apa lagi yang kita bilang? Wa tawallana fiman tawallai, beri saya, beri kami kedudukan yang layak, yang pantas, yang bermanfaat. Itu artinya. Jadi kalau minta kedudukan jangan pusing mencari Pak Wali. Yang kita lakukan yang mengatur Pak Wali. Siapa yang mengatur Pak Wali? Allah. Minta sama yang mengatur semua kedudukan, dan itu diberi ruang dalam doa, wa tawallani fiman tawallai. Jadi kalau misalnya ada Pak Lurah, ada Pak Lurah di sini? Tidak ada ya? Ya alhamdulillah tidak ada di Pak Lurah. Kalau Pak Lurah pas baca ini dalam wa tawallani fiman tawallai, Allah langsung ketuk hatinya Pak Wali. Lalu Pak Wali angkat Pak Lurah tadi ini menjadi camat Mariso. Ya, itu artinya wa tawallani fiman tawallai. Wa barik li wa barik lana fima a'tait. Berkahi apa yang kau berikan kepada saya, kepada kami. Kalau kau berikan kami harta, berkahi harta itu. Kau berikan kami keluarga, berkahi keluarga kami. Kau berikan kami anak, berkahi anak kami. Kau berikan kami jabatan, berkahi jabatan kami. Ya, itu artinya wabarik lana fima, kau berikan kami suami, berkahi suami kami, supaya tidak terlalu lama duduk di warkop. Karena ada juga orang biasa di warkop 15 jam duduk 1 cangkir tidak minum. Lama sekali duduk 1 cangkir tidak minum. Pulang nanti jam 12 malam, bangun jam 9 pagi, tenas sampai subuh. Kira-kira kalau begini suami kita membarakah tidak? Dia nak barakah. Nah, ibu minta wabarik li fima a'tai. Kalau masih belum mempan, tiup-tiup itu suami kita, bacakan Fatihah. Nah, belum mati Ustaz, biar belum mati, bacakan saja Fatihah. Kalau masih belum mempan, ambil air. Ya, ambil air, jangan disiram Pak. Ya, dibacakan itu air doa-doa.
Bapak ibu yang lihat anaknya susah belajar, susah mengaji, ambil air, sering-sering bacakan air, perdengarkan air itu dengan ayat-ayat Al-Quran, dengan Al-Fatihah. Karena air yang sering mendengarkan yang baik akan terbentuk dalam molekul air itu tatanan molekul yang indah yang bisa menjadi obat. Makanya air Zam-Zam itu tidak ada bandingannya. Kenapa? Karena tidak pernah mendengarkan yang jelek-jelek. Tapi kalau ada air sangin lagu dandut nak dengar, ya maka pasti yang minum itu mak dandut terus. Kenapa? Air dandut nak minum. Itu sensitifnya air. Makanya Nabi kan biasa menggunakan pengobatan itu dengan media air. Itu dalam ruqyah itu ya banyak sekali Nabi menggunakan media air. Air, coba kita buktikan. Kalau ada benda di sampingnya, ya, kalau misalnya ada durian di sampingnya, atau ada buah apa saja di sampingnya, maka keesokan harinya sekalipun buah itu tidak dicelup, maka air itu pasti berbau durian. Kalau air di sampingnya adalah kecoa, ya ada kecoa di sekitarnya, biar kecoanya tidak minum, air itu besok bau kecoa. Kalau air mendengarkan yang baik-baik, maka akan membentuk di dalam air itu sesuatu yang baik. Nah itulah yang diminum. Nah minum minta supaya sembahyang subuh. Ya. Tapi kalau belum mempan juga, baru ambil air yang banyak-banyak, ember. Ya, ember. Baru bacakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, baru disiram. Pasti baunya tampili gitu. Atau bapak-bapak juga misalnya, kenapa pusing lihat ibu di rumah? Kenapa memang istri tak? Saking HP nak pegang, susah memasak. Kalau mau makan, goseng bising. Ya, COD habis itu rekeningnya, habis isinya rekening, apakah mah goseng? Bacakan juga Fatihah. Ya, biar cepat diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang dengar di sini. Kekurangan di kuliah perempuan ini. Nah, itu artinya wabarik li fima a'tai. Berkahi apa yang kau berikan, apa saja yang kau berikan kepada saya, berkahi ya Allah. Lalu kita tutup waqina syarra ma qadait. Ini permohonan yang terakhir. Dan klop dengan takdir. Waqina syarra ma qadait. Jauhkan kami dari takdir yang jelek. Kan tadi sudah ditetapkan takdirnya orang ada 4. Antara lain di situ ditakdirkan jodohnya. Jadi kalau misalnya ada orang, misalnya denggasing, ya, tidak ada denggasing di sini. Ya, tidak ada ya. Kalau ada kita ganti contoh ini. Ya, misalnya denggasing, ditakdirkan denggasing selama hidup tidak kawin-kawin sampai mati. Itu kan jelek toh? Ya. Tapi ketika malam Ramadan, ketika witir, pas kena Lailatul Qadar, imam mengatakan waqina syarra ma qadait. Denggasing paling besar suaranya bilang amin. Didengarkan dan diijabah oleh Allah. Langsung Allah robah denggasing yang tidak kawin-kawin, Allah robah menjadi 3 kali kawin sebelum mati. Ya, jadi yang punya istri sekarang 3, berarti ya memang Allah takdirkan itu. Mungkin tambah lagi 1 ya.
Itu artinya waqina syarra ma qadait. Nah, baru di belakangnya itu menyanjung Allah. Makanya setelah itu tidak lagi kita bilang amin, karena itu sanjungan. Fa innaka taqdi wa la yuqda. Kau yang menetapkan, bukan kau yang ditetapkan. Fa innahu la yadillu mawalai. Kalau kau hinakan orang, tidak ada yang bisa angkat. Wa la ya'izzu man adai. Kalau kau angkat orang, tidak ada yang bisa hinakan. Falakal hamdu ala ma qadait. Apapun yang kau putuskan, saya ridho. Itu artinya saya puji keputusanmu ya Allah. Nah, kalau dengan hadis tadi ini, ada hadis mengatakan bahwa ketika seseorang memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk nasibnya diperbaiki dan kebetulan malam Lailatul Qadar, maka apapun yang Allah putuskan kepadanya, bukti bahwa orang itu memperoleh malam Lailatul Qadar adalah dia ridho atas ketetapan Allah. Jadi pas klop dengan doa tadi, falakal hamdu ala ma qadai. Nah, inilah sejarahnya, ya, sejarah fikih namanya ini. Kalau dulu pada masa Nabi melakukan kunut nazilah karena ada korban 70. Sekarang ini bukan lagi 70, sudah sampai 40.000 yang mati di Palestina. Ya, sudah sampai 40.000 yang mati di Palestina. Makanya saya minta di Al-Markaz, jangan ditunggu malam 15 itu doa kunut. Kita ikuti orang Mekah, mulai malam pertama kunut memang, lalu ditambah doa untuk orang-orang Palestina. Ya. Kalau Nabi lima kali berdoa, kita ini nanti Ramadan baru berdoa. Nah, maka kita manfaatkan malam-malam Ramadan ini untuk mendoakan mereka. Jadi kunut yang kita lakukan bukan hanya untuk kita, tapi untuk mereka yang ada di sana. Makanya ditambah itu supaya, ya, karena kalau kita tidak lakukan, jangan sampai masuk dalam kategori hadis wallam yahtamma bi amril muslimina walaysa minna. Siapa yang tidak peduli dengan nasib orang muslim yang tertindas, tidak peduli dia, falaysa minna, bukan golonganku. Namun ini mas sempajak, namun ini mas puasa, biar kita haji umrah, tapi tidak ada kepedulian melalui doa-doa, maka Nabi tidak akui kita sebagai umatnya. Jangan sampai gara-gara itu nanti dipersulit kita masuk surga, gara-gara tidak ada kepedulian melalui doa. Maka disinilah kesempatan kita mendoakan mereka. Nah, itulah sejarahnya adanya namanya kunut nazilah. Saya kira ini pengajian kita. Saya tidak tahu sampai jam berapa ini. Lebih cepat lebih baik. Tapi kalau mungkin lebih lama lebih suka juga. Lebih lama lebih baik juga. Ya, minimal bisa sampai isyraq, kita sholat 2 rakaat baru pulang lanjut tidur, kita sudah dapat pahala haji sempurna. 3 kali Nabi bilang sempurna. Jadi hanya duduk saja setelah sholat, baru kita sholat 2 rakaat sebelum pulang, maka nilainya itu sama kalau kita membayar 250 juta pergi haji. Jadi pahalanya sama. Subuh berjamaah, lalu duduk-duduk sejenak sebelum pulang ke rumah, sholat dulu 2 rakaat, sama. Nabi bilang taman.
Ya, sempurna, 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 tidak ada kurangnya. Ya, jadi sambil kita mungkin itikaf, itikaf itu kan sekarang apalagi nih ya malam-malam itikaf, 10 terakhir Nabi sangat anjurkan itikaf. Itikaf itu apa? Itikaf itu masuk masjid niat itikaf. Nah, jadi setelah dia berniat maka sudah dihitung itu sudah itikaf. Kapan itu berakhir? Ketika dia keluar berarti sudah selesai itikaf. Ya, kecuali kalau mau pergi berwudu, membuang hajat, nah itu belum putus itikafnya. Nah, inilah yang kita kelola sehingga orang ke masjid ya bisa saja beraneka macam pahala yang diperoleh. Sudah dapat pahala umrah, haji, sudah dapat pahala itikaf, sudah dapat pahala taklim, sudah macam-macam pahalanya. Tapi ada orang yang mungkin tidak kelola niatnya, hanya sedikit dia dapat. Makanya orang Bugis bilang pada laut pada upo. Sama-sama dia tetangga, dekatan, sama-sama tujuannya masjid, Blok M. Siapa ini? Ya, siapa namanya ini? Ya, Istiqamah. Ya, sama-sama. Tapi cara mengelola niat beda, maka hasilnya juga beda. Ya, saya kira ini mungkin pengantar, kalau ada yang mau bertanya, ya disilakan.